Salve saudara-saudara, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagian pengantar atau bagian umum dari panduan membawakan materi BKSN tahun 2025. Video ini cocok bagi Anda yang menjadi pemandu pendalaman materi BKSN tahun 2025. Tetapi Anda sebagai pengikut juga tidak ada masalah apabila Anda menonton video ini sebagai bahan persiapan bagi Anda dalam rangka mengikuti pendalaman materi BKSN tahun 2025. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, maka pada kesempatan ini saya akan berikan bagaimana memandu pendalaman kitab suci materi BKSN tahun 2025 pada pertemuan yang pertama. Nah, sebagai pemandu, di bagian awal Anda harus menjelaskan tema utama dari materi BKSN tahun 2025 ini. Materi utamanya adalah Allah sebagai sumber pembaruan relasi dalam hidup. Kuncinya di sini adalah Allah dan kemudian pembaruan relasi. Allah adalah sumber pembaruan relasi di dalam hidup. Anda boleh sedikit menjelaskan tentang makna dari Allah sebagai sumber pembaruan relasi di dalam kehidupan umat manusia, secara khusus bagi kehidupan umat Katolik. Lalu, kemudian kita lihat di subtema yang pertama adalah pembaruan relasi dengan diri sendiri. Pertanyaannya adalah, sebagai pemandu pendalaman kitab suci, pertanyaan bagi Anda adalah, mengapa subtema ini diawali dengan pembaruan relasi dengan diri sendiri? Sebagaimana yang kita tahu kemarin bahwa selain di dalam 4 pertemuan itu adalah pembaruan relasi dengan diri sendiri, dengan masyarakat, kemudian dengan keluarga, dan yang terakhir dengan Allah. Mengapa diawali dengan pembaruan relasi dengan diri sendiri? Nah, tentu saja jawabannya saudara-saudara adalah bahwa pertobatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam tahun Yubileum ini harus diawali dari diri sendiri. Pembaruan relasi dengan diri sendiri. Kadang-kadang orang tidak bisa berelasi dengan baik dengan dirinya sendiri. Maka BKSN kali ini diawali dengan pembaruan relasi sebelum kepada Allah, diawali dengan pembaruan relasi dengan diri kita sendiri. Itu di bagian subtema yang harus Anda jelaskan sebagai pemandu materi. Nah, di bagian awal dari pertemuan yang Anda pandu itu, Anda harus menjelaskan tujuan pertemuan. Di dalam buku ini, buku panduan ini sudah ada tujuan yang terdapat di dalamnya. Anda boleh membaca terlebih dahulu, ataukah Anda dapat membaca secara langsung sebagaimana yang terdapat di sini. Singkat saja, saudara-saudara. Peserta semakin menyadari bahwa Allah menghendaki manusia mengalami pembaruan relasi dengan diri sendiri dengan bertobat dan kembali kepada jati dirinya sebagai anak Allah. Dengan bertobat dan kembali kepada jati diri kita sebagai anak-anak terang atau sebagai anak-anak Allah. Kemudian setelah itu kita akan masuk pada bagian pembuka. Di dalam teks ini sudah disertakan bagian pembuka yang harus Anda bacakan. Boleh Anda bacakan seluruhnya, tetapi juga boleh Anda ambil poin-poin penting yang terdapat di dalamnya. Di sini saya sudah ringkaskan, ada 4 poin utama, poin pokok yang terdapat di dalam bagian pembukaan sebagaimana yang terdapat di sini. Yaitu tahun Yubileum sebagai momen perjumpaan pribadi dengan Kristus, tahun pengharapan, tahun pengampunan, dan tahun pengharapan untuk perjumpaan dengan Kristus sebagai pintu gerbang keselamatan kita umat manusia. Kemudian poin yang kedua, pengharapan akan adanya pengampunan dari Allah yang diwujudkan di dalam wafat dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian penekanan yang ketiga adalah panggilan untuk pembaharuan atau pembaruan hidup kita di dalam relasi. Relasi dengan diri sendiri, relasi dengan keluarga, relasi dengan sesama, dan yang paling pokok adalah relasi dengan Tuhan. Mengapa relasi dengan Tuhan adalah di bagian yang terakhir? Karena relasi dengan Tuhan hanya bisa terwujud apabila yang 1, 2, 3 yang sebelumnya ini sudah dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian poin yang keempat di bagian pembuka, penekanannya
adalah seruan para nabi pasca pembuangan. Nah, di bagian ini sebenarnya sudah akan mengarah kepada teks, yaitu dari Nabi Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6 yang akan kita renungkan pada kesempatan pertemuan yang pertama. Setelah masuk pada bagian pembuka ini, maka kita akan masuk pada lagu pembukaan dan kemudian ada tanda salib. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian berikutnya, yaitu bagian pengantar. Nah, sama seperti pembuka tadi, pengantar juga sudah disertakan di dalam buku ini. Saya sarankan bagi Anda untuk jauh-jauh hari sebelumnya untuk membaca teks ini supaya Anda benar-benar memahami sebelum Anda terjun ke lapangan memandu pendalaman bulan Kitab Suci Nasional. Dan itulah juga sebabnya jauh-jauh hari saya sudah buatkan video ini dalam rangka membantu Anda untuk memahami teks yang ada di sini dalam rangka memandu pendalaman teks Kitab Suci. Di bagian pengantar ini ada 5 poin penting, ya. Walaupun sebenarnya Anda dapat membacakan yang ada di sini, tetapi kalau Anda tidak membacakan secara lengkap, maka 5 poin ini dapat Anda sebutkan secara satu persatu di awal pertemuan sebagai bagian dari kata-kata pengantar. Yang pertama, konteks sejarah. Nabi Zakaria melayani di tengah-tengah umat Yahudi yang sedang membangun kembali bait Allah. Kemudian, di poin yang kedua adalah kolaborasi antara Nabi Zakaria dengan Nabi Hagai. Jadi ternyata saudara-saudara, Nabi Zakaria ini tidak bekerja sendiri, tetapi dia juga ditemani oleh Nabi Hagai. Tentang Nabi Hagai ini bolehlah kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain, saudara-saudara. Kemudian di bagian pengantar, poin yang ketiga yang harus Anda tekankan adalah janji kehadiran Allah. Setelah bait Allah selesai dibangun, Allah akan kembali tinggal di Sion, di Yerusalem, dan umat Allah akan hidup di dalam damai sejahtera ketentraman. Kemudian penekanan yang keempat adalah syarat keselamatan, pembaharuan hidup. Untuk memperoleh keselamatan, maka kita semua harus mengadakan pembaharuan hidup. Umat diingatkan untuk melakukan pertobatan dan melakukan pembaruan relasi. Melalui siapa? Yaitu melalui nubuat yang diberikan oleh Nabi Zakaria. Lalu kemudian di bagian akhir di pengantar ini yang harus Anda sampaikan adalah aplikasi bagi umat masa kini. Apa aplikasi dari ayat-ayat yang akan kita baca ini dari Nabi Zakaria ini dalam kaitannya dengan relasi, pembaruan relasi dengan diri sendiri, dan apa aplikasinya bagi kita sebagai umat yang hidup di zaman saat sekarang ini. Itulah bagian pengantar, saudara-saudara. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, bagian pendalaman teks. Bagian pendalaman teks atau pembacaan teks ini setelah kita melalui pengantar, lalu kemudian ada doa pembuka, dan barulah pada masuk pada pendalaman atau pembacaan teks. Pendalaman ini terdiri dari dua, yaitu pembacaan teks dan kemudian membahas pertanyaan-pertanyaan yang diambil yang berdasarkan pada teks yang kita baca. Di sini ada dua pilihan, tapi sebenarnya ada beberapa pilihan yang Anda dapat pilih sebagai pemandu atau sebagai fasilitator. Pilihan yang pertama adalah fasilitator dapat meminta dua orang yang membaca secara bergantian, ganjil dan genap. Hal yang biasa juga saya tempuh adalah saya membagi dua kelompok, laki-laki dan perempuan. Laki-laki ganjil, perempuan genap, dibaca secara bergantian. Atau pilihan yang lain dapat juga dibaca secara bersama-sama. Atau pilihan yang lain lagi dapat Anda meminta satu orang saja untuk membacakan dan yang lain dipersilakan untuk diam dan tenang mendengarkan pembacaan teks kitab suci ini. Mana yang Anda pilih terserah kepada Anda sesuai dengan konteks situasi Anda pada saat Anda memandu kegiatan pendalaman kitab suci ini. Lalu kemudian saudara-saudara kita masuk pada poin yang kelima, yaitu pertanyaan-pertanyaan pendalaman teks. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan dibahas saudara-saudara. Tapi sebelumnya itu saya akan menyampaikan beberapa hal. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, mohon di print out dari teks yang tadi, teks ini.
Nabi Zakaria ini ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 6 ini Anda print out, kemudian Anda sertakan 4 pertanyaan-pertanyaan pendalaman ini pada bagian bawahnya, tetapi dengan catatan yang kuning-kuning ini, yang saya beri tanda kuning ini, lihat ayat 1, 3, 4, 6 ini tidak usah disertakan. Itu gunanya untuk apa? Supaya umat itu membaca secara seksama dari teks Alkitab, dan supaya tidak langsung kayak orang menyontek, tinggal lihat saja. Supaya mereka berpikir dan mencari jawaban dari 4 pertanyaan ini. 4 pertanyaan ini gampang saja sebenarnya, saudara-saudara. Karena langsung merujuk pada apa isi teks. Dia tidak mencari makna di balik teks, tetapi lebih fokus pada apa isi teksnya. Kemudian saran saya yang kedua adalah bahwa Anda sebagai pemandu hendaklah di dalam pertemuan ini jangan terjadi perdebatan. Pandai-pandainya lah Anda mengarahkan pertemuan ini. Manakala ada seorang peserta sudah akan keluar dari rel, keluar dari jalur, tolong Anda sebagai peserta dikembalikan, arahkan kembali bahwa fokus pertanyaan kita adalah ini. Yang lain tidak usah dibahas. Itu bisa dibahas pada kesempatan yang lain. Kemudian hal yang lainnya lagi yang harus diperhatikan oleh pemandu adalah jangan terjadi perdebatan saling membantah antara satu jawaban dengan jawaban yang lain. Ingat saudara-saudara, ini adalah sharing berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan pengalaman kita. Sekalipun juga ini adalah pendalaman teks-teks kitab suci. Dan itulah gunanya fasilitator di bagian akhir memberikan penjelasan. Nah, saudara-saudara, setelah merangkum jawaban-jawaban dari para peserta, dimasukkan semua, di bagian akhir ini Anda ucapkanlah terima kasih atas jawaban-jawaban Anda, terima kasih atas sharing-sharing Anda, dan di bagian akhir ini saya akan memberikan penjelasan umum berkaitan dengan 4 pertanyaan yang sudah dibahas tadi. Walaupun saudara-saudara, tidak selamanya bagian penjelasan ini membahas tentang semua pokok-pokok pertanyaan, tidak seperti menjawab pertanyaan soal-soal ulangan saudara-saudara, tetapi ini lebih pada penjelasan yang lebih mendalam. Nah, di sini saudara-saudara, teks ini dapat Anda ambil di kolom deskripsi, dapat Anda download. Perhatikan bagian-bagian yang saya berikan kuning ini. Di pertanyaan tadi ditanyakan, kapankah firman Tuhan itu datang kepada Nabi Zakaria? Nah, kita lihat di sini, firman Tuhan datang kepada Nabi Zakaria pada bulan ke-8 pemerintahan Darius. Ayat ini yang dalam kalender Masehi modern adalah bulan Oktober dan November. Nah, saudara-saudara, di sini muncul pertanyaan. Bulan ke-8 kenapa bulannya Oktober November? Mengapa demikian saudara-saudara? Karena perhitungan awal dari kalender Ibrani, bulan ke-8 ini adalah kalender Ibrani, berbeda dengan kalender Masehi modern saat sekarang ini. Kalender Ibrani apabila ditransfer ke kalender Masehi modern, kalender Ibrani itu diawali dengan bulan Maret dan April, sehingga bulan ke-8 ini jatuhnya pada bulan Oktober dan November. Tuhan mengutus Nabi Zakaria untuk mengingatkan orang-orang Yahudi bahwa dulu Tuhan pernah murka kepada nenek moyang mereka. Mengapa murka? Karena nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang seringkali memberontak dan tidak setia kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian, bagian berikutnya, Tuhan telah membebaskan nenek moyang mereka dari perbudakan di Mesir, itu semata-mata karena Tuhan mempunyai rasa kasihan kepada umat Israel. Dan bahkan kemudian mengangkat umat Israel sebagai umat pilihan. Semua ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi umat Israel. Jadi, di poin yang pertama sudah terjawab, kapan itu adalah bulan ke-8 atau bulan Oktober, November, bulan Masehi. Kemudian poin yang kedua, mengapa Tuhan sampai murka kepada nenek moyang orang Yahudi? Tuhan murka karena nenek moyang orang Yahudi selalu memberontak kepada Tuhan.
antara lain dengan menyembah berhala-berhala. Dan ini sudah pernah terjadi, menyembah berhala di padang gurun di dalam proses perjalanan menuju ke tanah Kanaan. Tuhan berulang kali memanggil mereka. Karena kasih-Nya, Tuhan berulang kali memanggil mereka untuk kembali dan berbalik arah tingkah laku yang jahat dan perbuatan mereka yang busuk kembali kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak mau mendengar dan menghiraukannya. Dan karena itu Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka. Di antaranya adalah pembuangan ke Babilonia, dan setelah pembuangan itu mereka dikembalikan ke tanah suci. Pembuangan ini telah menghancurkan mereka. Namun melalui Nabi Zakaria, Tuhan berfirman kepada orang Yahudi, "Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu." Jadi syaratnya adalah kembalilah kepada Tuhan, barulah Tuhan akan kembali kepada Anda. Poin yang ketiga, kembali kepada Allah berarti hidup sesuai dengan jati diri sebagai umat Tuhan. Kembali kepada Allah artinya hidup sesuai dengan jati diri. Artinya apa? Harus ada pertobatan, harus ada perbaikan perilaku menurut ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Firman itu akan tetap ada bersama dengan Allah yang sifatnya abadi. Ayat 6. Pertobatan itu harus diwujudkan dalam tingkah laku dengan perbuatan yang benar kepada Allah dan sesama. Itulah poin yang ketiga, saudara-saudara. Kemudian kita pindah ke poin yang keempat. Allah mengutus para nabi, salah satu di antaranya adalah Nabi Zakaria. Karena itu kita harus bersyukur ketika Allah mengingatkan kita. Ia ingin kita menjadi baik kembali. Yesus sendiri telah datang ke dunia untuk kembali menyerukan pertobatan. Diawali dengan seruan pertobatan oleh Santo Yohanes Pembaptis, kemudian dilanjutkan oleh Yesus sebagai Sang Juru Selamat itu sendiri. "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi untuk memanggil orang berdosa, supaya mereka bertobat." Lukas 5 ayat 32. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, di dalam perumpamaan itu, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk bertobat dan memperbaharui diri, orang harus melawan keinginan manusia dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Melawan keinginan daging dan kecenderungan untuk berbuat dosa. Sebab, saudara-saudara, ketika imam memberikan pengampunan kepada kita, dosa kita sudah diampuni. Tetapi yang tidak terhapus adalah dalam diri kita masih tetap ada kecenderungan untuk berbuat dosa. Nah, saudara-saudara, kita masuk pada bagian yang lebih penting. Kaitan antara Zakaria pasal 1 ayat 1 sampai 6 tadi, apa kaitannya dengan tema pertemuan yang pertama, pembaruan relasi dengan diri sendiri? Ini yang akan kita lihat sebagai tambahan dari saya, saudara-saudara. Ini bagus untuk Anda pelajari supaya lebih konkret apa kaitan antara teks yang dibaca dengan tema, hubungannya dengan tema yang kita bahas, yaitu pembaruan dengan diri sendiri. Di sini saya sudah memberikan ada 4 poin yang terdapat di dalamnya. Kaitan yang pertama adalah kesadaran akan murka Tuhan adalah awal dari pertobatan. Sadarlah bahwa Tuhan akan murka kepada saya, maka saya harus bertobat. Maka pembaharuan relasi dimulai saat kita berani bercermin mengakui bahwa kita telah melukai hubungan dengan Tuhan dan diri sendiri melalui pilihan yang salah. Kita sadar kita telah melukai diri sendiri, sesama, dan terutama Tuhan, maka harus ada pembaruan relasi sebagaimana pembaruan kelakuan yang diserukan oleh Nabi Zakaria di dalam teks yang kita baca tadi. Kemudian di poin yang kedua, apa hubungan antara teks tadi dengan pertemuan pertama ini, tema pertemuan pertama? Ajakan Tuhan untuk kembali, undangan kasih dari Tuhan, kembalilah kepadaku maka aku pun akan kembali kepadamu.
Tuhan tidak pernah menutup pintu. Dia hanya menunggu hati kita untuk terbuka. Dia hanya menunggu pembaruan relasi kita dengan Tuhan sendiri. Pembaruan diri bukanlah suatu pekerjaan satu arah, tetapi dua arah, Tuhan dengan kita, kita dengan Tuhan. Melainkan gerak untuk saling mendekatkan diri, kita dengan diri sendiri, kita dengan Tuhan, dan kita dengan sesama. Maka bagian akhirnya Tuhan akan memulihkan hubungan kita, memulihkan relasi tersebut. Kemudian, apa kaitan tema pertemuan dengan teks yang kita baca tadi? Poin yang ketiga, jangan mengulang sikap masa lalu yang keras hati. Zakaria memperingatkan agar jangan mengulang sikap nenek moyang yang sering-sering menolak, bahkan memberontak kepada Tuhan. Menolak suara Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan. Relasi dengan diri sendiri rusak ketika kita bersikeras mempertahankan pola hidup kita yang rusak atau bahkan merusak diri sendiri dengan orang lain. Maka dengan demikian, pertobatan harus diawali dengan perbaikan relasi kita dengan diri kita sendiri dan sesama kita, dan pada akhirnya relasi dengan Tuhan. Poin yang keempat, kaitan antara tema pertemuan, pembaruan relasi dengan diri sendiri, dan teks yang kita bacakan adalah, hidup itu sementara, tetapi firman Tuhan adalah kekal adanya. Zakaria 1 ayat 5-6. Kaitannya dengan pembaruan relasi adalah, pembaruan relasi dengan diri sendiri mengharuskan kita hidup dalam kesadaran akan kekekalan dan kebenaran firman Tuhan. Pembaruan diri, pembaruan relasi dengan diri hanya dapat dilakukan, hanya dapat kita laksanakan apabila kita hidup di dalam kesadaran akan kekekalan dan kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar merupakan keinginan sesaat yang kita lakukan, saudara-saudara. Nah, itulah saudara-saudara, apa kaitan antara tema yang pertama ini, pembaruan relasi dengan diri sendiri, dengan teks kitab suci dari kitab Zakaria pasal 1 ayat 1-6 yang saya uraikan di dalam 4 poin ini. Harapan saya adalah Anda sebagai pemandu dapat sedikit mendapatkan bantuan dari adanya video singkat ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Kita akan berjumpa lagi pada bagian pertemuan yang kedua, materi BKSN yang kedua tahun 2025 di video berikutnya. Demikian video kita pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.